Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para seroja semuanya, dan kita jumpa kembali pada kegiatan seroja di malam ini, yaitu seroja yang ke-27, dan yang bertugas di malam hari ini tim seroja dari KCD 10. Saya sendiri Wawan Ridwansyah selaku host bertugas di SMA Cilimus Kabupaten Kuningan, dan moderator di malam hari ini yaitu Bu Sri Handayani, bertugas di SMA Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon, maaf. Dan yang tak kalah menariknya adalah narasumber kita yang nanti akan memaparkan secara lengkap materi kita malam ini. Itu beliau juga seorang programmer, seorang software designer, yaitu Pak Aswibo Astomo. Dan tema malam ini sangat menarik, yaitu mengenai optimalisasi jaringan intranet untuk mengintegrasikan manajemen sekolah. Tentunya materi tersebut sangat menarik sekali, tidak hanya di sekolah saja, termasuk di kampus-kampus, dan beliau ini sudah banyak berkiprah dalam berbagai event, termasuk konsultan pula. Dan jangan lupa pula buat para atendis yang hadir di malam hari ini, alhamdulillah sudah ada 11 personal. Buat para atendis jangan khawatir, jangan dikira hadir sendirian, tapi tetap di situ banyak teman-teman. Namun karena kita menggunakan Cisco Webex yang difasilitasi oleh Direktorat PSMK. Dan untuk lebih rincinya, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja saya akan persilahkan pada moderator kita malam hari ini, yaitu Bu Sri Handayani, untuk memandu kegiatan jalannya seroja di malam hari ini. Pada Bu Sri Handayani, dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak Wawan Ridwansyah dari SMA 1 Cilimus. Cek sound sebelumnya, bagaimana suaranya Pak? Apakah sudah terdengar? Ya, ada suaranya masuk. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Malam ini kita sama-sama tentang acara seroja di ke-27 sama narasumber kita, seorang profesional di bidang Aswibo Astomo. Perkenalkan sebelumnya, saya akan memandu acara ini. Saya dari SMA 1. Untuk kurikulum kita dari narasumber kita, Bapak Aswibo Astomo, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Juni 1969, Islam, warga negara Indonesia, status pendidikan, alamat Kirana di 03 Jalan 1 Selatan, Air Raya Bandung 4028. Kontaknya 0815 Pendidikan formal beliau STIMIK Gunadarma Depok, format grade 3 2,41 Al-Azhar High School, Jakarta, Al-Azhar Junior School, Raja Jakarta, Al-Azhar Jakarta, Al-Azhar Darul School, Jakarta. Pendidikan non formal beliau SIK Ordo 1998, ASEAN Indonesia tahun 2000. Linux Workshop Outback Graphia sertifikat tahun 1999, page 198 Outback Internet, Soft 5.0 Outback Internet, Basic Operation 4.5 Basic Outback Internet, Essential Pro 5.0 Basic. Iya, suaranya agak didekatkan ke mic-nya Bu Sri. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu jelas.
Basic Micromedia Director 4.0 Basic Personal Orator developed by Indonesia Media Internet tahun 1997. Informing OGL held by Stimi Dharma Depok, MS Word Workshop held by Stimi Dharma Depok tahun 1995. Computer Girls D1 held by LPKBI Putra Jakarta tahun 1989. Pengalaman kerja di perusahaan PT Asistensi Indonesia, Assistant IT Manager, Windows and Responsive Software, Hardware, Proposal, Certification Advice Program, Software, Hardware, Cybersecurity, Internet Consulting, Support. Ya, suaranya dinaikkan lagi. Okay. Agak kecil lagi. Design and maintain database, server, PC, and software troubleshooting. Dengan banyaknya kurikulum vitae beliau dari tahun 2006 sampai dari 1996 sampai 2006, terus Geraha Medical Hospital Jakarta, EXO, Kanada, PT Longgo Gini Jakarta, Cimol Programmer, PT PDNI Bank Dagang Nasional Indonesia, Jakarta tahun 1994, PT Mijansa Airas Jakarta 1993 sampai 1994, Asisten Anggota RKBI Bumi Putra Jaya tahun 1990 sampai 1991, pengalaman kerja pribadi PT Berkah Motor Jakarta tahun 2000, PT New Haripan Hotel Bandung tahun 1993 sampai 1994, PT Curah Niaga Internasional, PT Mananapu Jakarta, Lipiti Competition, Desain Software Sistem Informasi Manajemen Siswa, Programming Language Database TV, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Offside. Demikian kurikulum vitae beliau yang sangat banyak pengalaman. Subhanallah, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan banyak pencerahan terkait dengan walaupun Bapak kita termasuk yang kita lolos 50 tahun atau balita bawah 50 tahun, kita masih semangat berkaitan dengan teknologi, berkaitan. Iya, mohon maaf Ibu, suaranya agak naik lagi. Ya. Berkaitan dengan kurikulum vitae dari Bapak narasumber kita, Bapak Aswibowo Astomo, untuk lebih cepat kita mendapatkan pencerahan, maka kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Aswibowo Astomo, untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Aswibowo, silakan. Terima kasih dengan Ibu Sri, dengan Pak Wawan. Suara saya masuk, Pak Wawan? Pak, bagus Pak, jelas sekali. Oke. Ini slide yang saya share sudah dikonekkan? Bisa diulang lagi Pak, tadi dipindah. Oke, saya Seperti tadi ulang. bahasanya. Ya, boleh. Oke. Sudah, Pak? Iya. Sudah tampil Pak, sudah muncul tayangannya. Ya. Langsung aja Pak ya, dengan santai. Iya, boleh. Oke, terima kasih dengan Ibu Bapak yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dibacain CV-nya saya. Sampai saya juga bingung, saya tuh senangnya pengalaman aja.
Jadi kalau dari studi ya standar aja kemampuan saya, tapi saya lebih banyak explore. Jadi R&D lah, research and development yang ada. Di pengalaman hidup di luar kampus yang paling banyak saya kerjakan itu sekaligus pengalaman di dunia pekerjaan yang ada. Ini saya lanjutkan mengenai hal teknologi, ya, optimalisasi jaringan intranet berfungsi untuk manajemen sekolah yang ada. Jadi sudah disebutkan CV saya, pengalaman saya yang ada. Jadi saya melanjutkan ke cara teori mengenai hal infrastruktur dan penggunaan yang ada di dalam sekolah yang ada. Nah, di sini kebanyakan sekolah yang. Nah, ini yang kita bahas adalah satu infrastruktur jaringan IT, ya. Lalu ada image-nya tuh cloud. Pada dasarnya sih bukan cloud, ya. Itu local data center menjadi prioritas yang ada. Lalu smartphone digunakan untuk tanpa bandwidth internet. Lalu ada smart library. Ini fungsi daring ini paling banyak yang saya perhatikan yang ada di sekolah-sekolah yang ada maupun di dunia kampus yang lain. Ini masuk ke bidang data center. Nah, tujuan di data center ini adalah semua data nantinya larinya tersimpan di sini. Seperti halnya kita tahu bahwa kita menggunakan YouTube, Dropbox atau Google Drive, itu juga sama pada prinsipnya. Jadi saya punya pengalaman kenapa sih itu nggak menghimpun data-data konten, data-data yang ada terhimpun di dalam satu pusat yang ada di institusi sendiri, yaitu institusi sekolah sendiri. Nah, saya juga punya pengalaman di perusahaan asing, itu tahun 96 itu saya dididik data arsip itu bernilai tinggi. Jadi kita di Indonesia ini masih agak lemah dalam bidang pengarsipan yang ada atau dokumen yang ada. Makanya dokumen atau data yang ada di Indonesia itu sangat tinggi nilainya sehingga dibeli oleh pihak asing yang lain. Nah, itu pengalaman saya mencerna di perusahaan waktu saya bekerja. Pada dasarnya pemerintah juga sudah membuat aturan dari dulu sampai sekarang. Saya lihat ada aturan di undang-undang kita sendiri Republik Indonesia itu nomor 7 tahun 2017 tentang dokumen pengarsipan yang harus tersimpan selama 30 tahun. Nah, di sini menjadi titik utama pada dasarnya. Nah, kalau saya bersih harus bisa bertahan satu abad. Nah, itu bagaimana sampai tersimpan begitu baik. Nah, kita lihat sekarang begitu mudah kita melihat dokumen-dokumen negara atau dokumen-dokumen yang ada yang kita bisa akses sekarang, yaitu dengan hadirnya adalah Google Drive. Kita bisa mencari dokumen-dokumen yang ada. Jika itu semua tidak ada, bagaimana nasib kita? Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ilmu kita juga nggak bisa apa-apa. Karena kita nggak bisa mencari dokumen masa lalu untuk yang akan kita pelajari di masa akan datang. Ini juga kita perhatikan untuk berlangsungnya kehidupan yang nanti. Aturan main yang kedua adalah semua data itu tidak tersimpan di dalam PC atau laptop kerjaan yang ada. Itu harus tersimpan di salah satu titik, yaitu data center. Itu aturan main kita dari tahun 96, ya, kita terapkan bahwa aturannya harus tersimpan di data center. Ini data ke komunikasi, yaitu kalau kita bicara di masa kuliah, ya, teknologi, sebenarnya komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih, ya,
yang integrasi itu dari komputer, dari laptop, printer, dan alat-alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam jaringan. Nah, ini jaringan ini secara basic yaitu adalah intranet. Ya, lalu dikembangkan menjadi extranet, lalu yang hadir yang saat ini adalah internet. Jadi saya kembali ke basic IT, yaitu basicnya adalah intranet. Di seluruh dunia ini adalah basicnya adalah intranet. Jadi kenapa nggak kita gunakan secara basic gitu? Kita sudah meloncat ke yang langsung ke internet. Nah, saya paham karena pada saat dunia tahun 2000 itu sudah masuk ke dunia ke internet. Jadi pada masa tahun 2000 itu mungkin banyak yang belum menggunakan fasilitas IT yang ada, terutama ke sekolah-sekolah yang ada. Jadi infrastruktur yang ada ini sudah cukup berkembang dan di sekolah-sekolah juga cukup banyak fasilitas-fasilitas yang ada yang sudah diberikan dari pemerintah yang ada melalui hibah dan HAPOS dan sebagainya. Itu dari printer, dari fasilitas proyektor, dari scanner, dari media touchscreen segala macam sudah banyak dikasih. Ya, tapi saya lihat perkembangan dari tahun ke tahun itu jarang sekali digunakan secara maksimal. Itu padahal jaringan komputer sudah terbentuk dengan sendirinya, yaitu kebanyakan yang dibentuk oleh jaringan yaitu jaringan yang berbasis internet. Nah, jadi saya lihat tentu pengguna-pengguna yang saat ini ada aksesnya ya yang mudah ya internet gitu loh. Internet karena pada saat itu dan sampai sekarang juga masih banyak buat apa. Nah, saya lihat infrastruktur ini harus dijaga. Nah, kebanyakan karena kompleks ya. Ini kompleks sekali, semakin ke depan itu semakin kompleks infrastruktur IT yang ada. Kalau kita basic IT-nya di sekolah itu harus dimulai dari basic, nanti kalau tidak kita akan sulit menerima teknologi yang akan masa yang akan datang. Secara basic ini sebenarnya hanya sebuah instalasi ya, jaringan dari hub suite, lalu ada access point, lalu ada beberapa komputer, lalu diakses oleh internet. Ya, tentu kita juga ada yang namanya saat ini mungkin yang sudah dikenal UNBK ya. Jadi UNBK kalau semakin dibukanya knowledge atau pengetahuan UNBK, alhamdulillah gitu loh. Oh, fungsi dari server itu ini untuk ini gitu loh. Nah, UNBK sendiri adalah juga basisnya adalah intranet gitu loh. Jadi memaksimalkan jaringan lokal, nanti setelah ujian selesai datanya masuk ke servernya UNBK lalu diupload ke servernya dinas. Lalu perkembangan teknologi lagi kita lihat pasti sudah kenal yang namanya Google Drive, Dropbox, YouTube. Itu semuanya mempermudah kita. Ya, ada plus minus teknologi yang mereka buat. Kalau Google Drive itu kalau kita punya 1000 file, yang Dropbox kita punya 1000 file yang berbentuk audio video, itu mudah sekali kita tinggal copy paste ke dalam drive. Tapi beda dengan YouTube. Kalau YouTube berbasis web. Ya, kalau berbasis web dia satu-satu masukin konten yang ada. Ini menjadi positif dan negatif yang ada. Kalau kita lihat Google Drive, Dropbox, tampilan ya sederhana. Hanya sebuah folder, tinggal copy paste, selesai. Tapi beda dengan YouTube. Nah, kalau YouTube tampilan cantik, manis, mudah dilihat, yang berbasis itu enak ya dilihatnya. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu teknologi itu, oh yang bagus yang ini, yang kurang yang ini, tidak. Semua teknologi ada plus minusnya. Tinggal kita menggunakan yang mana yang kita manfaatkan yang ada. Di sekolah itu cukup banyak fasilitas-fasilitas yang ada dan apalagi aplikasi yang dikembangkan. Saya lihat beberapa konsultan yang berperan di sekolah yang ada, yaitu dari
fasilitas yang tadi UNBK dan ULBK, ujian harian berbasis komputer itu sekarang sudah banyak yang menggunakan ujian secara lokal. Ya, untuk ujian harian, untuk ujian semester dan akhir juga sudah banyak digunakan yang ada. Jadi sebuah perpustakaan digital juga sudah ada. Jadi fasilitas-fasilitas itu masih sifatnya independen. Ya, jadi sendiri-sendiri, bergerak sendiri-sendiri, semuanya ada beberapa konsultan yang bermain juga kadang-kadang tidak mau berintegrasikan fasilitas yang ada. Ini kadang sedih melihat apa sih harus seperti ini gitu. Padahal kita harus berkolaborasi dengan beberapa konsultan, beberapa sekolah yang ada agar kita bisa mencapai sistem yang lebih baik. Ini cukup rumit pada dasarnya sekolah yang saat ini yang berbasis IT. Lalu saya lihat juga pengembangan-pengembangan yang ada di dalam satu sekolah itu yang perlu harus dicermati adalah SDM. Ini yang kita kejar, fasilitas training, ya. Jadi knowledge dari guru, ya, pengetahuan cara mengajar dan sebagainya itu sangat penting di saat ini menjadi prioritas yang ada. Lalu membangun sebuah komputer standarisasi IT, lalu ada administrasi berbasis digital, ya. Akhirnya nanti semuanya itu komplit di dalam hal yang ada. Nah, saya melihat kenapa di Indonesia paperless itu belum bisa diterapkan. Padahal kadang-kadang saya lihat semua murid, siswa itu menggunakan smartphone yang sudah ada di tangan mereka masing-masing. Dan saya juga dari dulu berarti kenapa harus ke internet? Padahal udah menaikkan bandwidth sudah cukup besar, tapi tetap saja lemot dan sebagainya. Nah, ini saya jadi pertanyaan kenapa harus seperti ini terus yang terjadi. Nah, ini contohnya bahan ajar digital itu pada dasarnya sudah ada di laptop guru masing-masing gitu. Dan saya juga menganalisa yang ada semua guru di tahun 2010 ke atas ini itu cukup besar ternyata yang ada di laptop. Itu kurang lebih antara 100 sampai 300 giga, bahkan lebih ada guru hasil-hasil karya maupun hasil download yang ada. Nah, jika ada 80 guru, satu sekolah aja, kalau kita kalikan, itu sudah 16 tera yang kita bangun, dan itu terdiri dari ribuan jutaan bahan ajar yang tersedia. Wow, luar biasa kan? Jadi kita kadang-kadang kurang nih bahan ajar. Tidak, kalau bagi saya ini suatu amazing gitu, suatu luar biasa. Di dalam sekolah sudah ada konten yang kita siap disajikan ke murid-murid. Tapi sampai saat ini hanya sifatnya masing-masing gitu. Nah, ini yang saya coba berpikir, kenapa kita harus berpikir harus membangun yang namanya intranet. Nah, intranet ini luar biasa pada dasarnya. Lalu saya lihat, dan saya juga pada saat saya sebelum pensiun di 2009, saya di perusahaan asing itu sejak 2008 smartphone itu bisa membaca big data storage hingga 200 tera lebih. 200 tera. Ya, lebih cepat, tidak buffering. Karena bermain di lokal server di setiap sekolah yang ada. Jadi kita bicarakan membaca 16 tera yang sudah terkumpul dengan 80 guru yang ada. Ya, dia bisa unlimited user, dia bisa unlimited content tergantung kapasitas harddisk yang ada. Dan ini ada fasilitas di server itu kalau kita mau bikin proteksi itu bisa. Jadi konten itu tidak dapat dibuka di PC atau laptop untuk menjaga supaya tidak tercopy. Itu server data center sudah ada mempunyai fasilitas teknologi itu. Nah, berkembang yang dinamakan Smart TV. Smart TV, TV box, proyektor yang ada berbasis Android itu sudah bisa mengakses konten sebesar 200 tera tadi.
atau dikatakan kita bicarakan 16 tera. Nah, luar biasa sekali kan? Apalagi berkembang nanti integrasi ke beberapa sekolah yang kita hubungkan yang ada. Kita akan kaya konten sesama intranet yang ada. Tinggal mudahnya seperti kita halnya Dropbox atau Google Drive. Kita download, kita copy paste ke lokal, selesai. Nah, hanya tampilannya kurang menarik. Jadi saya lihat yang simpel saja. Semua yang ada hasil download itu prinsipnya bisa dibukakan akses, yaitu e-book, audio, video, dan sebagainya standar dari smartphone. Kenapa smartphone ini semakin besar kapasitas RAM-nya, ya kan, kualitasnya segala macam. Tapi pada saat kita membeli smartphone ya dengan memori 3 GB kan, lalu kapasitas memorinya cukup besar, akses internetnya tetap lambat. Jadi buat apa kita memiliki device smartphone begitu harganya kita beli kapasitasnya besar, tetap aja lambat. Nah, ini yang saya lihat kalau kita mengakses file-file besar 500 mega, 3 giga, 9 giga dalam smartphone yang akses internet itu tanpa buffering. Ini luar biasa kan di sekolah-sekolah yang ada. Secara teknologi kalau kita lihat WiFi itu yang saat ini saya perhatikan adalah basisnya internet. Betul ya Pak ya? Bu, ya kita lihat, Iya. ya kan ada akses WiFi, akses point ya di beberapa titik yang ada, dah dipasang internet saja. Dan kalau kita bisa setup intranet itu dua kapasitas yang bisa kita gunakan, yaitu akses ke internet maupun akses ke intranet yang ada. Jadi kita harus berpikir ini ada fasilitas sudah lama yang kita terapkan. Kalau ada yang mau bertanya atau gimana Pak Wan? Apa saya terlalu cepat atau gimana nih? Wan? Kita nyimak, Pak. Oh, nyimak. Iya. Nanti di akhir mungkin Pak Andi atau Bu Sri. Oke, saya lanjutkan. Lanjut saja Pak, mangga. Lanjutkan ya. Nah, semua barang teknologi itu pada dasarnya basic intranet itu tidak dilepas sampai saat ini. Jadi kalau kita bicara teknologi tahun 80, itu intranet itu akan terus nempel sampai kapanpun yang saya nggak tahu ya, istilahnya itu nempel terus dengan teknologi yang akan datang. Nah, ini juga kompatibel dengan Android dengan iOS. Ya, Apple pun juga sama gitu loh. Juga akan ada. Dulu Windows pun itu juga ada gitu loh. Cuman sayang Windows Phone babak belur. Jangan ada. Jadi basic intranet itu ada terus. Ya, jadi jangan dilihat hanya internet saja. Lalu kita masuk yang namanya Smart Library. Ini sebuah perpustakaan multimedia. Ini beda konten. Yang tadi beda kontennya adalah file, hasil download yang ada. Ya, jadi semua download yang ada kita kumpulkan. Nah, ini beda. Kalau yang di sini adalah basisnya konten CD. Ya, CD interaktif pasti tahu. CD DVD film pasti tahu. Dan banyak CD-CD yang beredar dari tahun 2000 sampai saat ini masih banyak CD-CD. Nah, ini sangat penting. CD ini bisa digunakan untuk bahan ajar. Kita misalnya salah satunya ada CD Encarta dari Microsoft, itu bisa membuka peta dunia dengan cepat. Jadi kita bola dunia kita putar. Itu kita mau lihat kutub utara, kita mau lihat Iran, kita mau lihat Arab, mau lihat Rusia, mau itu sangat cepat tanpa harus koneksi ke internet. Dan tampilannya sudah modern. Jadi di situ ada cover, semua CD dimasukin ke bank data, yaitu data center. Ya, tinggal kita memilih konten yang ada. Nah, jaringannya kan tadi ada tuh ke kepala sekolah, misalnya jaringan itu ke ruang guru, nanti jaringan itu ke dalam kelas,
itu tinggal kita buka konten tersebut tanpa harus ada CD-nya. Nah, CD-CD itu banyak saya perhatikan ada di dalam perpustakaan, ngendap aja. Nah, udah nggak pernah dipakai lagi. Nah, risikonya kalau kita gunakan karet, rusak, hilang. Atau kita melakukan duplikasi CD. Nah, dengan teknologi ini tidak. Semua kita bisa gunakan self learning. Jadi kalau misalnya Bapak punya CD tutorial PowerPoint, CD tutorial bikin web, desain grafis, itu banyak yang beredar. Tinggal kita masukin, tinggal kita klik konten yang ada tanpa harus ada CD. Nah, ini tahun 2003 saya masyarakat di sekitar perumahan saya waktu saya tinggal di Jakarta. Jadi saya kebetulan kolektor CD tutorial ya, dari beberapa pendidikan yang ada. Saya juga agak lemah membaca gitu. Jadi kalau saya baca buku banyak agak pusing. Nah, saya senangnya nonton film, itu baca nonton film. Nah, kebanyakan saya jadi koleksi video yang ada. Nah, ini saya buka karena sekitar perumahan saya waktu itu banyak yang namanya rental warnet, PlayStation yang ada. Anak-anak kecil, ya, dewasa masuk ke warnet dan PlayStation yang ada. Saya gemes lihat, wah kenapa sih harus ke sana gitu. Makanya saya coba untuk membuka sebuah rental yang isinya kontennya adalah pendidikan. Ini kita tahun 2003 saya akan buat masyarakat. Lalu ke teknologi yang lain, ini integrasi dari beberapa fasilitas hardware yang ada, ya, dari network touchscreen. Saya kemarin ada beberapa sekolah yang saya datengin, dan di sekolah di Bandung itu banyak juga terima hibah touchscreen. Ya, itu luar biasa diterima, tapi saya lihat kebanyakan dipakai buat karaoke, buat ke YouTube aja gitu, nggak tahu isi kontennya apa. Nah, ini sebenarnya ya saya juga paham, karena mungkin buat apa, ya saya harus mengedukasi gitu. Pada dasarnya itu bisa diintegrasikan dengan konten-konten yang luar biasa. Lalu ada network scanner, ya, kalau misalnya kita nanti ke arah digital, buku-buku dan arsip yang ada, itu dengan mudah sekali kalau kita punya satu buku ya, misalnya, kita scan, langsung masuk ke dalam satu kapasitas server. Jadi kalau scan itu kita bisa setup, ada beberapa folder yang kita bisa bikin. Jadi kalau misalnya situ ada, kita create di settingnya, di scanner, itu ada buat masuk ke server, misalnya drive A, drive B, drive C, apa? Kita scan misalnya. Kita pencet untuk drive B khusus untuk bagian administrasi sekolah. Udah langsung masuk ke folder administrasi sekolah yang ada. Nah, banyak sekali saya lihat juga network printer juga ada. Saya lihat yang paling banyak itu adalah printer sharing. Jadi kalau ada PC, ada printer, ya itu paling banyak saya di-sharingkan aja. Itu bukan printer network. Kalau printer network ini kalau kita mau nge-print dari mana aja dan dalam satu lingkungan sekolah itu bisa kita nikmatin asal ada server yang kita bangun. Lalu network DVD player. Nah, secara network DVD player kalau Bapak beli itu di belakangnya ada kapasitas network yang ada. Lalu CCTV, ada network, CCTV juga akan kerekamnya juga akan bisa masuk ke dalam satu kapasitas server yang ada. Network projector ini juga sudah lihat, saya sudah lihat dan saya sudah gunakan waktu saya di kantor. Itu cukup mahal dulu. Dan network projector itu enak sekali ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat sekolah ada, itu bisa kita gunakan untuk distance learning. Pembelajaran jarak jauh yang seperti ini sekarang sebenarnya sih sistem Webex ini juga seperti distance learning yang ada. Jadi kalau network biasanya kita masang lewat laptop, ya laptop connect ke network, tapi ini basisnya adalah server.
nanti dia connect-nya bisa misalnya dari ruangan kepala sekolah, broadcast 10 kelas, misalnya 20 kelas, salah slide show-nya itu bisa kita gunakan kalau sekiranya kita punya network projector, dan itu juga akan bisa kita gunakan jika kalau keluar internetnya cukup bagus. Lalu kita bahas kenapa di dunia ini tadi saya sampaikan basisnya adalah intranet, yaitu ternyata Boeing, sekelas Boeing itu Airbus itu juga menggunakan teknologi intranet. Yang punya duit triliun aja bermain di pesawat terbang itu dia gunakan fasilitas intranet. Kan kalau misalnya Bapak pernah lihat di belakang kursi, nah itu kita bisa menikmatin konten-konten edutainment yang ada. Kan kita bisa nonton film di situ, kita bisa melihat musik di situ segala macam. Karena di dalam pesawat itu adalah ada mini server yang ada. Nah, sekarang juga sama teknologi Funtoro intranet juga diterapkan di bus. Nah, ternyata Indonesia juga punya kerjasama dengan Funtoro, yaitu kereta api Indonesia. Kalau Bapak Ibu naik kereta yang namanya kereta luxury dan sleeper, itu udah ada semuanya. Dan itu instalasinya cukup rumit. Dan saya juga udah lihat waktu saya ke Surabaya ditunjuk untuk mengembangkan satu kereta yang ada, ini cukup mahal instalasinya. Jadi luar biasa fasilitas intranet yang kalau kita ingin terapkan. Saya waktu itu juga diundang di kapal laut sama Pelni, kapal laut yang untuk Pelni, dan di tengah laut juga tidak ada akses internet. Jadi kapal laut itu ya sudah, penumpang itu menggunakan fasilitas TV, radio segala macam. Kalau TV masih juga bintik-bintik yang ada. Laut itu juga lost koneksi, nggak ada fasilitas internet. Nah, saya berdiskusi dengan salah satu anak perusahaan Pelni bagaimana mengembangkan di kapal laut itu ada basis entertainment atau entertain yang ada agar penumpang bisa mengakses layaknya seperti YouTube yang ada. Itu kita juga akan membangun server yang harus bangun. Nah, ini kalau kita bicarakan fiber optik, ya fiber optik pada dasarnya sama. Itu basisnya adalah intranet. Jadi kalau bekerja di salah satu provider ISP, itu sebenarnya semua jaringan provider yang ada itu sebenarnya intranet. Jadi kalau misalnya saya sebagai, maaf kalau saya bicara dengan Indihome, kalau saya sebagai Telkom, itu sesama Telkom seluruh Indonesia adalah intranet. Tapi yang dijual ke masyarakat ya internet. Itu enggak dibukakan aja fasilitas internet. Kalau itu dibukakan, wow, luar biasa. Jadi kalau saya lihat di sini akan terjadi seperti ini. Dan ini saya waktu itu ditunjuk dan duduk di Smart City, salah satu BUMD yang ada di Bandung. Dan saya sudah menerapkan ini. Dan rencana saya di Bandung itu mempunyai 15 tera untuk pemakaian konten bersama, tidak lari ke YouTube. Semuanya basisnya lokal. Tapi, nah inilah saya ada politik. Jadi saya harus mengundurkan diri. Ini secara Smart City itu jaringan yang ada di Bandung, di Depok, Bekasi, Cirebon, terus sampai ke kotanya sebagainya itu sudah terintegrasi. Ya, Diskoinfo atau Pemda itu sudah menarik kabel ke sekolah-sekolah yang dikasih hibah. Ya, jadi kalau misalnya Bapak pernah dengar dapat hibah 5 mega, 20 mega, mungkin ada ya. Itu sudah ditarik kabel satu-satu ke masing-masing. Nah, itu basisnya sebenarnya intranet kalau kita ingin kembangkan. Nah, luar biasa kan? Jaringan itu sebenarnya sudah terbentuk yang luar biasa. Kenapa nggak kita manfaatkan ya? Jadi saya juga melihat intranet itu luar biasa. Nah ini
kalau kita lihat ya intranet arahnya nanti agak keluar sedikit yaitu ke extranet. Ya, semuanya sistem itu sama aja, baik yang berbasis web maupun berbasis desktop. Ya, kita juga bisa gunakan teknologi duanya gitu. Kita pintar di web, ya kita bisa merancang yang berbasis web, tapi digunakan untuk intranet. Sekaligus kalau suatu saat kita gunakan fasilitas koneksi internet, ya juga bisa. Dan ini juga nggak ada bedanya. Sistem yang kita buat, sistem mobile seperti Android, iOS juga sama. Jadi sama-sama dua sistem yang seharusnya bisa terintegrasi dengan baik. Nah, jadi itu kita gunakan dengan cara teknologi yang ada. Nah, ini yang kita lihat kenapa banyaknya hoax yang beredar di sekarang sampai saat ini seluruh dunia yang ada, itu tidak ada filter yang ada. Jadi sebenarnya teknologi itu yaitu basis data difilterkan dulu, ya dicermati oleh suatu sistem. Makanya di YouTube itu ada atau Google itu ada konten yang harus diprotek oleh adminnya YouTube sehingga tidak bisa keluar masyarakat yang ada. Jadi sistem ini dibentuk lalu masuk ke processing, diinformasikan baru ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa menikmati hasil konten-konten yang positif. Itu luar biasa ya. Dan ini di tahun 2020, lihat aja coba. Januari 2020 VOA, baru saya lihat VOA Indonesia, kemarin itu di Amerika adalah ponsel khusus anak tanpa internet. Nah loh, saya juga bingung gitu. Padahal basisnya adalah kecemasan pada dasarnya, kecemasan dunia ini terhadap dunia internet yang ada. Jadi tidak terfilter lagi. Beda dengan waktu internet muncul ya. Jadi internet muncul itu kita susah mengakses konten-konten yang negatif, yang segala macam masih bersih. Sekarang kalau saya lihat ya beredar udah 50% internet yang ada itu bagus, tapi 50% itu sampah. Jadi generasi yang akan datang itu akan sulit menerima tulisan atau video yang baik nanti kalau kita tidak sendiri memfilter yang ada. Dan dunia pada dasarnya sudah membicarakan Intranet Day 2019 ya, di Italia itu ada cloud-nya sendiri sudah intranet juga ada. Karena juga sama, mereka berpikir lebih baik konten secara lokal. Toh saya misalnya ada di Bandung, kekuatan saya ada di Bandung. Aktivitas informasi kekuatan saya di Bandung. Toh saya juga nggak bisa mencari informasi di Kalimantan. Apa informasi yang ada kan? Kekuatan kita ya kekuatan kita dulu, kita harus jadi prioritas yang ada. Itu juga yang ada di Kalimantan. Kalimantan kekuatan dulu, informasi yang ada di Kalimantan yang ada. Setelah semuanya kekuatan itu ada, baru nanti diintegrasikan yang ada. Saya lebih cenderung modelnya seperti itu. Nah, saya di perumahan saya juga sama, saya mengintegrasikan sistem agar bekerja secara patungan. Sebenarnya ini konsepnya adalah ONO, karena internet sudah kenal. Saya hanya berpikir bukan hanya internet saja, tapi di perumahan saya juga ada intranet yang ada. Saya bangun ada server. Jadi nanti tidak banyak streaming ke internet, jadi lebih mudah mengakses konten-konten, lebih nikmat menikmatin tanpa buffering. Ya, itu sekilas tentang teknologi yang ada. Kalau bicara soal database itu masing-masing bisa diintegrasikan dengan relation database yang ada. Misalnya kalau kita buat dari database Excel misalnya, itu bisa kita gunakan di Access database. Jadi semua database yang dibuat oleh konsultan-konsultan yang ada itu sebenarnya di belakang di back office itu bisa diintegrasikan. Jadi kalau kita yang kita input satu, semuanya harus dapat informasi yang lain. Tidak menginput informasi, diinput lagi tidak. Itu sebenarnya nanti ke sistem integrasi yang ada.
Dan saya lihat sistem pemerintah semacam seperti Dapodik, data guru, data apa. Itu kalau saya dapat informasi, kok diketik lagi sih, kok diketik lagi sih. Nah itulah. Tapi saya juga nggak tahu sistem apa yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya insya Allah saya punya pemikiran, ya insya Allah akan lebih baik. Itu pengalaman saya secara ya begitu yang ada. Mungkin insya Allah bisa bermanfaat. Wawan, saya kembalikan ke Wawan dulu. Terima kasih. Terima kasih atas pembahasan ini. Terima kasih. Terdengar suara saya, Pak Wawan? Ya, ada ya, Mangga. Mau yang chat dulu atau mau yang langsung, Bu? Ada yang ada tangan. Oh, ya. Mangga yang langsung untuk berdiskusi, bertanya pada narasumber kita. Mangga, Ibu, Bapak. Tadi Pak Wawan mungkin bisa dibuka untuk Pak Kurniawan Purwanto. Tadi beliau udah ingin langsung bicara langsung. Mohon dibuka mic-nya, Pak. Di ini kayaknya belum diangkat yang mau diangkat Kurniawannya. Udah diangkat, oke. Enggak Kurniawan boleh di. Ya. Oke. Perkenalkan saya Kurniawan Purwanto, tertarik dengan paparan tadi, tetapi mungkin sharing aja. Karena alhamdulillah saya memang berkecimpung di bidang telekomunikasi. Karena jangan sampai salah kaprah bahwa internet itu tidak penting. Tadi tampaknya internet itu tidak penting. Sebenarnya kenapa jaringan internet itu ada dan intranet itu ada, itu memang teknologi yang memang peruntukannya sesuai kebutuhan kita. Nah, terlepas internet itu lambat, bisa jadi karena kita memang tidak mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan. Karena kebanyakan dari beberapa sekolah itu pilihannya up to. Nah, kategorinya kalau up to itu reguler, sehingga dia perbandingannya internetnya ya jelas. Dia pada saat koneksi dalam satu wilayah full, dia akan down. Makanya itu pemahaman itu sebenarnya internet kenapa lambat. Jadi pilihan kita harusnya memang untuk paket corporate, bukan paket reguler atau istilahnya dedicated. Ya bisa jadi 1:1. Jadi pada saat kita upload dan download itu berimbang, ataupun pada traffic tinggi itu kita bisa berimbang. Itu problem tentang internet kenapa lambat. Nah, lalu untuk intranet problemnya sama apa yang disampaikan tadi yang dipaparkan, betul bahwa sebenarnya kita terbentur oleh kebijakan. Saya sudah sejak tahun 2000, bahkan saya dari zaman tahun 90 kita bangun dengan Pak Ono untuk intranet ya dengan menggunakan jaringan pesawat 2 meteran. Itu kita pun juga baru hanya sebatas bisa chatting dan kirim file. Alhamdulillah sampai dengan sekarang teknologi semakin tinggi. Itu tadi sebenarnya di Bandung pun sudah dibuat backbone istilahnya, backbone intranet. Jadi Bapak Ibu atau di tempat-tempat yang lain bisa jadi tanyakan kepada Diskominfo-nya, adakah backbone yang bisa dihubungkan dengan beberapa sekolah sehingga kita akan mendapatkan intranet. Itu sebenarnya. Jadi itu aja hanya ingin meluruskan bahwa sebenarnya bukan tidak penting internet, namanya juga internet, jaringan yang terhubung ke jaringan global. Kalau intranet adalah jaringan teknologi internet yang kita gunakan di jaringan lokal. Itu saja sebenarnya. Dan kalau boleh tahu, siapa tadi yang menyampaikan sebagai ininya? Pak Wibowo. Pak Wibowo saya panggilnya. Halo, salam kenal Pak Wibowo, saya dengan Pak Kurniawan. Sesama hobi saya sebagai seorang praktisi telekomunikasi. Saya pikir terima kasih sudah
berbagi dengan beberapa guru karena memang pemahaman tentang teknologi telekomunikasi itu sangat-sangat minim. Saya sudah konsen sejak sebelum sekitar tahun 80-an ya, sampai dengan sekarang banyak yang tidak paham. Bahkan terakhir saya sebagai narasumber untuk teknologi, yang saya juga sebagai Google Trainer, itu banyak hal-hal yang tentang internet. Pak, saya jaringannya lambat, ternyata salah kaprah sebenarnya, karena kebutuhannya internet ya cukup internet. Tapi kalau kebutuhannya kita memang untuk jaringan global ya kita butuh internet. Dan sebenarnya di laut pun juga nggak ada masalah, kita butuh bikin backbone sendiri. Sebenarnya itu sih. Dan kalau boleh tahu ya Pak Wibowo, untuk intranetnya itu berbasis apa itu? Lebih diperjelasnya. Terima kasih. Saya boleh jawab Pak? Ya Pak, terima kasih Pak ditunggu. Jadi terima kasih Pak Kurniawan ya Pak ya. Waduh, saya sangat bangga nih bisa tukar pikiran yang ada. Ya betul Pak. Jadi secara teknologi memang kita butuh sebuah global, yaitu internet pada dasarnya. Tapi saya hanya berpikir bagaimana satu sekolah itu melakukan penghematan. Itu inti dari sebuah teknologi yang ada. Jadi bukan berarti saya tidak melek dunia IT, tidak. Kita juga butuh internet, tapi kekuatan sekolah harus dihemat. Nah ini ciri khas saya. Jadi waktu cara ciri khas saya bekerja di kantor, bagaimana kamu menghemat dan memberikan pelayanan ke 1.000 orang. Nah itu bagaimana caranya, itu tadi melakukan penghematan yang ada. Jadi bukan melakukan sistem dedicated yang ada, tidak. Bagi saya itu tidak perlu gitu loh. Yang diperlukan adalah tadi bahwa kita harus membangun penghematan di tiap-tiap sekolah yang ada. Karena saya tahu anggaran dari sekolah untuk internet sangat-sangat terbatas, apalagi di daerah-daerah yang lain. Itu sekolah sangat minim dengan pengeluaran akses internet yang ada. Dari dana BOS juga terbatas. Jadi saya lebih suka dana yang ada itu untuk dialihkan ke SDM guru. Itu sangat produktif bagi saya. Fasilitas internet terbatas, tidak ada masalah. Yang penting SDM guru, pelatihan untuk segala bidang di guru itu akan bisa diwujudkan. Nah, jadi bisa dialihkan sumber dana yang lain. Nah, kalau masalah server, saya gunakan teknologi jadul kok Pak, nggak perlu teknologi high class. Yaitu saya gunakan Windows Server dengan 2003 atau 2008 sudah cukup. Jadi nggak perlu teknologi 2016 ya atau 2012 server, tidak. Saya orangnya banyak melakukan penghematan dan saya berusaha memaksimalkan jaringan yang ada, hardware yang ada, sebagai fasilitas teknologi untuk anak didik kita agar bisa mengakses konten yang sangat luar biasa banyak di sekolah. Itu aja Pak Kurniawan. Jadi saya hanya bisa menanggapi seperti itu. Yuk kita duduk bersama, kita bangun bersama, kita edukasi bersama agar semua melek dari basic sampai saat ini. Oke. Mungkin tambahan juga nih, sekali lagi yang mungkin yang terakhir. Sebenarnya teknologi berbasis Windows is okay. Tetapi memang kalaupun nanti kita diminta untuk bantuan untuk berbasis Linux, kita siap. Lebih aman, karena pada saat lampu mati untuk di desa, pada saat startupnya kembali, memang kita ada yang namanya UPS. Berantakan Pak, datanya berantakan Pak. Kalau berbasis Linux tidak akan seperti itu, dia langsung running seperti biasa. Karena makanya sistem UNTK dia hanya ditumpangkan dia di layar kedua, gitu. Oke Pak Wibowo, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi. Kita bisa berkolaborasi. Insya Allah kita bangun pendidikan kita lebih maju. Host, terima kasih. Mangga dilanjut. Terima kasih Pak Kurniawan yang sudah melengkapi diskusi kita malam ini terkait internet
rame. Semoga Bapak Ibu guru hebat yang lain barangkali ada pertanyaan Yang lainnya silakan. Pak Kurniawan, tangannya mungkin bisa diturunkan. Boleh. Bentar. Boleh bertanya, Pak. silakan Bu. Oke, jadi tertarik ini. Ini betul Pak, kayaknya kalau dengan intranet itu kayak kalau yang saya simpulkan ya dari pembicaraan Bapak, itu kita bisa menghemat ya. Yang kedua juga kita memperdayakan sumber daya yang ada di kita, gitu ya, yang hal yang ada di kita. Kemudian yang ketiganya juga mungkin kita bisa apa ya? Itu apa namanya itu Pak? Lebih aman gitu ya. Lebih aman. Karena anak-anak itu akan mengakses ke luar. Walaupun tetap mungkin server tetap berhubungan dengan internetnya gitu ya Pak ya. Ya, betul Bu. Ya. Nah, mungkin saya mungkin lebih ke teknis gitu ya Pak ya. Gimana tuh supaya ngerancang pembelajaran yang smart internet ini bisa kita aplikasikan di sekolah-sekolah kita gitu. Oke Bu, sebenarnya simpel sih. Saya yakin tim IT di sekolah sudah pintar-pintar, sudah bagus juga. Tolong kasih kepercayaan ke tim IT untuk membangun yang namanya big data storage yang ada. Jadi yang tadi saya sampaikan itu harus terhimpun semua yang harus ada SOP-nya. Jadi dari tahun ke tahun, dari itu dokumen, baik dokumen sekolah maupun konten atau foto perjalanan siswa dari tahun ke tahun yang ada, itu harus disimpan dengan baik. Dan tadi Bapak Kurniawan juga sampaikan bisa aja dibuat dengan Linux yang sudah mereka pahamin yang ada. Jadi teknologi itu sudah ada pada dasarnya di sekolah yang ada. Jadi sangat simpel kok pada dasarnya gitu. Mana yang akses untuk ke smartphone ini juga pada dasarnya bisa digunakan juga. Bisa. Kalau saya, karena saya diminta di kampus di perkantoran, itu kalau maaf ya Pak Kurniawan, kalau misalnya masih mendengar ini, kalau saya itu memproteksi supaya tidak bisa dibuka di laptop dan PC. Nah, saya cari-cari di basisnya Linux, belum ketemu. Karena banyak kalau misalnya bisa dibuka di server, bisa mengakses sepertinya Google Drive ya atau Dropbox. Itu kalau kita pakai laptop itu banyak serang virus yang ada. Makanya saya protect di sistem teknologi di Windows Base itu supaya hanya bisa dibuka di smartphone aja. Jadi kembali lagi Bu, percayakan sama orang IT setempat, percayakan dengan hard disk yang cukup besar. Start pertama misalnya sekarang juga hard disk juga sudah semakin murah, mulai lagi dengan 1 tera atau 4 tera minimal, itu juga bisa kita bagi base yang ada. Jadi saya mengikuti teorinya Al-Gim, 3M. Jadi mulai dari hal yang mudah dulu Bu. Lakukan sekarang itu yang kita lakukan dari diri. Itu aja Bu, mungkin percayakan sama orang IT. Kadang-kadang orang IT suka, aduh gimana ya harus gimana gitu. Saya ngalamin waktu dikasih kepercayaan, jadi suka bagaimana gitu. Jadi insya Allah bisa Bu. Nanti kalau misalnya nggak ada komunikasi kan nanti kalau saya bantu. Ya Pak Wan. Terima kasih Pak Bu untuk penjelasannya. Sepertinya ya. Ada barangkali Pak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau berikan cerahan dari Pak Bu. Yang boleh di chat atau yang belum bisa angkat tangan, silakan. Mungkin di chat sudah ada Bu yang bertanya itu.
Keluar chatnya di mana Pak Wawan ya? Ada Pak itu Chat chatnya. belum ada Bu, belum ada yang lain. Oh, mungkin ke saya jam privat nih. Oke. Ini privat saya. Oke, ini dari jadi saya ikutan baca ini Bu, nggak apa-apa ini. Iya, enggak. Di enggak ada masalahnya. Saran apa saja untuk memulai pemanfaatan intranet untuk sekolah? Dari Tri 4 titik gitu kayaknya. Saran apa saja untuk memulai pemanfaatan internet untuk sekolah? Peralatan apa aja Ibu ya? Ya. Syarat mungkin saja syarat. Oh, syaratnya. Sebenarnya syaratnya mudah kok. Kalau saya, karena ini basisnya teknologi desktop, yaitu berbasis folder, itu saya gunakan sistem PC yang dijadikan server itu Core 2 Duo. Core 2 Duo dengan hard disk 8 tera. Itu juga bisa digunakan. Makanya saya kalau berbasis web itu luar biasa borosnya. Makanya saya lebih suka berbasis desktop. Nah, kalau berbasis desktop hanya sebuah penyimpanan yang sederhana, copy paste, karena basisnya client server. Nah, kalau client server itu kekuatannya terbagi, ada di PC, ada di smartphone yang ada, makanya dia tidak buffering yang ada. Kalau berbasis web, kekuatannya harus kita punya server yang cukup besar. Nah ini sebenarnya syaratnya yaitu tadi Ibu punya sistem komputer jadul Core 2 Duo, ya, misalnya dengan hard disk yang cukup besar, instalasi Linux base. Ya, salah satunya gunakan teknologi file share. File share itu sudah cukup untuk kita gunakan nanti ada proteksi virus, antivirus dan sebagainya. Kita gunakan Linux atau Windows base. Lalu ada jaringan. Jaringan ini kan tadi baik ke ruangan-ruangan yang sudah saya perhatikan sudah ada, baik itu ke ruangan kepala sekolah, menggunakan wifi, ruangan guru, yang mungkin ke perpustakaan atau ruangan lain sudah terbentuk pada dasarnya. Tinggal satu yang kita harus kejar yaitu storage terpusat. Kan bentar coba dulu seperti apa agar bisa terkumpul sedikit demi sedikit. Dan saya dari tahun 2000 saya punya server sudah 12 tera. Luar biasa kan, dari kumpul itu cukup besar. Jadi rumah saya itu pribadi saya juga punya server 12 tera. Nah, dari bulan itu menjadikan bank data yang Pak Wawan. Iya. Pak. Ada lagi Pak masuk prepaid ke saya. Lagi nih Ibu Tri. Ya, ini saya Asep dari SMK Yadika mau tanya, kalau mau membangun smart school yang bisa diakses oleh siswa di sekolah dan sekitar warga sekitar secara internet menggunakan akses point outdoor ya. Tapi ada kekhawatiran mengenai peraturan jaringan Wi-Fi di outdoor itu bagaimana katanya? Oke. Betul Bu. Jadi wireless itu akses point itu ada frekuensinya. Jadi ada frekuensi kalau kita semakin menggunakan frekuensi yang ada itu kita harus tahu. Nah, biasanya akses point itu sudah ada setup dari negara mana. Kalau kita klik setupnya itu awalnya dari negara Indonesia itu aman. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lihat setupnya itu macam-macam yang lain. Dan misalnya saya senang banget itu kalau misalnya dari pihak sekolah, setelah pihak sekolah sudah nonaktif di jam 4 ke atas, itu bisa digunakan untuk warga. Nah, nanti bikin tower, lalu diakses oleh warga, ada dua, akses internet maupun akses ke lokal server. Kalau saya sih cenderungnya kasih aja lokal server.
Iuran juga kan internet 24 jam, ya tidak salahnya kalau ngasih ke warga secara free tapi dibatasin net lambat tidak ada masalah. Tapi warga setempat sama akses ini sekolah mempunyai 8 tera segala macam. Dan saat ini saya juga lagi membangun bersama teman-teman dosen Telkom University itu membangun desa Lengkong yang aksesnya ada 2. Akses lokal server sama akses internet. Dan itu kita juga lagi buat yang proses juga mengedukasi. Ya ada aturannya Bu ya, Bapak atau Ibu tadi akses poin supaya tidak mengganggu frekuensi yang ada. Dipelajarin aja bahwa ada frekuensi siap setup akses poin. Wawan. Tambahkan. Enggak, Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Pak Wibowo, mohon izin boleh ditambah? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, buat Ibu yang ingin membuat suatu akses poin yang bisa diakses baik itu warga sekolah ataupun masyarakat luar, Bu nggak usah khawatir Bu. Yang penting Ibu menggunakan frekuensi yang memang sudah ditentukan di Indonesia, yaitu baik di ISM atau yang di 5 GHz. Nah, yang penting dayanya Ibu ikuti aturan di lokal tersebut, Bu. Rata-rata kalau kita bicara watt itu tidak lebih dari 1 watt, Bu. Sebisa mungkin. Jadi kita hanya meningkatkan antena saja. Nah, insya Allah dengan 300 mili cukup jauh Bu. Kalau kita dari eksperimen sih dengan 300 mili itu cukup jauh. Berapa realnya? Itu sekitar 2 kilo Bu. Kan bisa lebih, tapi idealnya 2 kilo atau 3 kilo Bu. Idealnya Bu. Idealnya. Jadi sebenarnya kalau paling murah ya kita beli akses poin yang outdoor, lalu nanti Ibu bisa bikin beberapa akses poin lokal. Dan nanti hanya sebagai repeater saja Bu. Jadi per 1 kilo ada lagi akses poin, per 1 kilo ada akses poin. Nah, biasanya seperti itu Bu yang saya lakukan. Jadi ada kayak seluler aja Bu, per titik. Sehingga seolah-olah satu wilayah desa atau satu wilayah kelurahan atau kecamatan tercover Bu, tanpa harus besar-besar dayanya dan tidak mengganggu. Ya. Nah, itu biasanya itu tidak mengganggu. Gitu. Jadi kalau bicara harga sebenarnya dengan mendayagunakan yang ada komputer yang ada itu kita hanya beli akses poin. Yang penting antenanya tadi memang agak lumayan karena kita buat 2 direksional ya. Jadi kita arahkan ke daerah tertentu biar efisiensinya jangan omnidireksional. Kalau omnidireksional nanti efisiensinya berkurang Bu. Kita pilih yang direksional mana yang paling utama. Itu nanti pihak warga dia pilih pakai parabola semuanya sehingga tercover semuanya. Begitu tambahannya. Terima kasih Pak Wibowo. Punten nah. Ya nggak apa-apa. Terima kasih dengan sangat dari Pak Kurniawan ya. Oke. Ini Pak bantu dari chat Pak, barangkali ada yang meminta dari para mahasiswa nih. Katanya materinya bisa nggak Pak? Boleh ya, dengan sini. Izin jawab Pak. Ya. Untuk materi semua materi dari Seroja itu pasti akan di-share, nanti udah sering di-share karena materi itu akan update terus gitu ya. Nanti ada link yang kami share kembali gitu ya, yang update di mana semua materi Seroja dari 1 sampai sekarang 27 itu ada semua insyaallah. Kalau di sini agak susah gitu ya. Jadi kita share-nya di link yang sudah kita siapkan. Nanti update aja sama-sama ya. Iya, Pak Rahmat. Dari ada lagi dari Kom Charman. Kom Charman menyampaikan bahwa untuk ukuran lalu lintas Pak, data MS-nya emang pakai berbasis desktop dan server biasa. Kalau berbasis web guna untuk UTS atau ujian sekolah.
dan cukup digunakan saat asisnya belajar pernyataan ya. Prof. Jarman udah, kemudian tadi angkat tangan Bu Ika udah turun lagi ya. Ika turun lagi. Angkat tangan. Boleh yang lainnya silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada ahlinya dan saling berbagi lah. Tadi ada Pak Kurniawan juga kait dengan IT yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah untuk membantu dalam hal optimalisasi jaringan intranet di sekolah kita untuk manajemen sekolah. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung atau mau lewat chat. Mumpung lagi kosong ini. Yang belum ada lagi. Yang prepare chat lagi enggak? Ke saya itu yang Kang Jarman, Pak, yang enaknya pakai apa nih katanya Pak? Pakai desktop, client server biasa atau pakai basic web yang berguna untuk UTS dan ujian sekolah? Mungkin bisa di... Oke, jawab. Ya, semua itu tergantung dari SDM setempat. Jadi kekuatannya ada di mana gitu loh. Kekuatan lokal di institusi sekolah tersebut. Ada yang pintar yang berbasis web, ya silakan gunakan teknologi berbasis web. Gitu. Jadi harus dipikirkan server yang dibangun gitu. Karena era sekarang saya lihat anak-anak sekarang banyak sudah paham yang berbasis web. Jadi kalau berbasis desktop itu mulai ditinggalkan, katanya jadul dan sebagainya. Jadi tidak ada kemungkinan semua itu teknologi ada plus minusnya bagi saya. Ya tidak ada salahnya sesuai dengan kekuatan yang ada di sekolah masing-masing untuk menerapkan sistem ujian akhir berbasis komputer yang ada. Terima kasih Pak Wawan. Iya, begitu barangkali Pak Jarman dari Pak Bu untuk materi Pak Rahmat sudah ada dimunculkan di chat, bisa di linknya itu bikin materi Seroja untuk yang sudah ya 1 sampai edisi 26 dan sekarang nanti mungkin akan ada di link terus. Oke, ada lagi yang angkat tangan ya. Belum ada lagi yang bertanya langsung. Barangkali dari rekan-rekan panelis ada yang belum dibacakan, mungkin yang pribadi pada rekan-rekan panelis. Kalau di chat terakhir dari Kang Jarman belum ada lagi. Maaf, kelihatannya ada Bu Hajijah yang angkat tangan. Oh, ada Bu Hajijah. Oke. Ya, siap. Oke, mangga Bu Hajijah dulu ya. Nanti yang setelahnya boleh. Mangga Bu Hajijah. Ya, Bapak, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik sekali dengan materi Seroja malam ini. Saya mau bertanya, Pak, di sekolah kami kebetulan penggunaan jaringan intranet ini baru digunakan untuk keperluan penilaian seperti PAS, PAT, dan yang sedang berlangsung sekarang adalah ujian sekolah berbasis komputer dengan menggunakan access point sebagai sumber jaringan atau koneksi jaringannya. Cuma untuk pembelajaran belum Pak, belum gunakan atau belum diaplikasikan untuk pembelajarannya. Nah, yang saya pertanyakan yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan jaringan intranet ini, menggunakan jaringan intranet ini untuk kegiatan pembelajaran, apakah dimungkinkan atau tidak? Kemudian apakah itu lebih baik jika dibandingkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti misalnya kita meminta siswa untuk membuka konten-konten belajar dari portal rumah belajar. Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah
permasalahan yang kami hadapi ketika menggunakan jaringan internet untuk keperluan ujian sekolah atau PAT ini diantaranya adalah Bapak bahwa ada beberapa siswa yang berusaha untuk membuka server kami ya tanpa pengetahuan ketika pengawas belum datang gitu atau di sela-sela sehingga mereka bisa mendapatkan uji jawaban ya Pak. Kami temukan katanya ada laporan ada siswa yang mungkin siswa ini mungkin di sekolah-sekolah lain juga mungkin ada siswa yang semacam itu yang berusaha untuk mendapatkan nilai dengan cara yang tidak jujur. Nah, Bapak kira-kira gimana caranya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadi kejadian ini bisa terulang lagi? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, ada beberapa pertanyaan tadi bahwa bisa tidaknya digunakan untuk keperluan belajar, kemudian yang sudah terbiasa untuk ujian, dan yang terakhir pengamanan server konteksnya barangkali karena ada beberapa kejadian gitu ya. Kadang-kadang kreatif Pak gitu ya, nggak perlu. Oke. Ini Bu. Sebenarnya Ibu udah lakukan yang basisnya intranet itu untuk ujian ya Bu ya. Yang UNBK ataupun UHBK lah saya namakan ujian harian. Itu cukup bagus. Secara general saya melihat itu yang paling banyak diterapkan saat ini. Ya, jadi ujian hanya di N-nya aja untuk ujian berbasis komputer yang ada. Nah, akses point ini saya perhatian itu jarang sekali dimanfaatkan untuk di dalam kelas. Ya, di dalam kelas menggunakan baik itu menggunakan laptop atau menggunakan smartphone yang ada. Nah, tinggal dikembangkan aja untuk bahan ajar apakah itu nanti bisa dibukakan berbasis webnya itu berbasis lokal atau berbasis folder. Ya, anak-anak buka smartphone, tinggal buka folder yang ada di server, lalu dia klik bahan ajar yang ada. Nah, secara teori itu sangat mudah pada dasarnya. Nah, kalau misalnya Ibu misalnya untuk ujian atau dikatakan untuk keperluan sehari-hari. Misalnya kita rencanakan hari Kamis ada ujian atau tentang bahan ajar yang kita publikasikan pada hari Kamis. Ya sudah Ibu buat hari Senin misalnya, nanti langsung aja copy paste ke server. Dan nanti siswanya itu pelajarin hari Selasa, Rabu ya. Nanti pada saat hari Kamis Ibu masuk ke kelas tinggal diskusi. Jadi nggak mengulang materi yang ada. Jadi siswa udah lebih belajar duluan yang ada. Baik itu dia belajar di kantin, dia belajar di lapangan basket, apa itu bebas dia belajar. Yang penting masih di lingkungan sekolah yang ada. Jadi manfaatkan jaringan lokal secara maksimal yang ada. Itu kekuatannya dari internal masing-masing, mau itu berbasis web atau desktop. Ya. Lalu tentang security, ya saya tahu tuh banyak sekali anak-anak cerdas, apalagi anak-anak SMK ya, itu cerdas sekali menghack atau masuk server yang ada. Sampai saat ini emang proteksi di tingkat sekolah masih belum secara maksimal yang ada. Nah, jadi dipelajarin sistem baik itu sistem firewall atau security yang ada. Kalau berbasis web rentan terhadap hack yang ada. Ini yang menjadikan sistem harus dicegah dengan tim IT mempelajari teknik-teknik proteksi yang ada. Jadi kalau saya karena saya berbasis domain server, itu susah sekali ditembus sistem proteksi kecuali masuk ke dalam username sama passwordnya dikasih secara umum ya sudah. 15 semua yang ada di folder yang ada. Jadi tolong dari yang IT-nya ya tinggal mempelajari security yang ada. Cukup sulit sekarang era teknologi
biarpun kita kadang sudah memproteksi, ada lagi kan. Kita juga Pak Udo mengajarkan mengajarkan bagaimana cara menghack yang ada gitu. Itu yang kadang-kadang saya waduh gitu. Tapi itulah ilmu yang tidak bisa dipungkirin. Kita juga perlu belajar bagaimana cara memproteksinya kalau sekiranya ada sistem yang dihack. Sama-sama saling belajar dan saling jaga diri. Kalau untuk anak siswa ya begitulah gitu. Mau eksplornya lebih ya karena kita harus paham itulah dunia remaja yang ada. Selama dia masih koridor yang benar ya kita harus tegur bahwa ini salah, poin yang benar. Itu aja. Wan. Iya. Terima kasih Bu Hajijah. Cukup barangkali. Maaf sebentar Mas. Ya, masih belum. Penasaran ya. Apa Bu? Ya tentang ini Pak, tentang yang digunakan untuk pembelajaran ya Pak. Kan kalau selama ini kita pembelajaran cukup pakai kalau memang kita mau ngambil konten bahan ajar dari internet ya dari itu kan cukup kita memberikan linknya gitu ya. Lalu siswa membukanya di smartphone masing-masing tanpa perlu pakai akses point gitu ya Pak ya. Karena memang agak repot karena biasanya sebenarnya harus ada servernya di ruangan kelas gitu kan. Ada servernya dan akses point yang ada di sekolah kami itu punya keterbatasan dalam menjangkau klien gitu Pak. Jadi paling enggak di kelas itu maksimal 30 itu yang bisa difasilitasi oleh server. Jadi kayaknya kesulitan Pak kalau kita menggunakan malah lebih ribet gitu kalau menurut saya ya Pak ya kalau digunakan pembelajaran. Sementara kalau pakai data sendiri yang dimiliki anak di HP masing-masing kita sharingnya gitu dari konten atau bahan ajar itu bagaimana Pak menurut Pak? Oke. Saya paham. Pelajaran itu kayaknya lebih sulit kalau pakai akses point. Saya paham Bu, memang infrastruktur IT yang ada di sekolah itu masih butuh pengembangan ya. Saya lihat. Tapi saya lihat juga kalau saya lihat di kawasan Bandung ya, saya perhatikan mungkin pernah dengar yang namanya EduBox PDC. Itu sudah menerapkan di dalam kelas. Jadi akses point dibeli atau hibah dari pemerintah ya oleh PDC atau EduBox itu sudah ditanam di dalam kelas untuk digunakan bahan ajar yang ada. Bahan ajarnya saya lihat belum jalan. Yang saya lihat hanya ujian aja. Jadi wifi yang ada itu hanya dipakai pada saat ujian, tidak digunakan untuk setiap hari. Ini yang saya lihat masih harus dioptimalkan sistem intranet yang ada. Nah, emang betul saat ini saya perhatikan kalau Ibu ngasih link salah satu mungkin rumah belajar atau ke salah satu ke web yang ada, pakai kuota emang tidak ada masalah pada dasarnya. Tapi saya prihatin dengan orang tua membatasin kapasitas yang ada. Makanya saya lebih suka bagaimana sekolah bertanggung jawab penuh. Guru itu mencari bahan ajar yang ada. Guru itu mencari bahan ajar sebanyak mungkin, tinggal taruh di dalam satu kapasitas server yang ada di sekolah. Nanti tinggal di-share melalui jaringan yang ada, siswa tinggal mengakses konten yang tanpa harus mengeluarkan kuota yang ada. Saya emang dari dulu melakukan memaksimalkan yang ada. Memaksimalkan yang ada. Itu prinsip hidup saya dan itu konsep saya. Mahal emang IT awalnya mahal. Bangun infrastruktur IT mahal dan itu harus dijaga dengan baik. Makanya pemerintah mengasih hibah berapa kali tiap tahun itu selalu dikasih hibah terus. Dari proyektor, dari laptop 90 in apa 98 inch itu printer, sudah diberikan touchscreen. Yang 890 in apa 98 inch itu sudah diberikan yang saya perhatikan di seluruh
jaringan yang ada, Indonesia yang ada, tapi untuk membangun wilayah sebuah tertentu yang ada. infrastruktur Jadi secara bertahap. maksimalkan jaringan yang ada, tinggal membangun Makasih, Bu. sebuah infrastruktur secara bertahap. Bu Sri, ada Bu Sri. Bapak ini seperti Makasih, Bu. ada chat Pak Wawan. dari Bu Sri, ada Bu Sri. Assalamualaikum. Bapak ini sepertinya ada chat dari Bapak Lamaki ya, pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat malam. Bapak, saya mau bertanya, apakah OS yang lebih baik server internet atau Abu, terputus suaranya. pertanyaannya, Abu, terputus suaranya. pertanyaannya, apakah OS yang lebih baik untuk server atau Windows? Sebenarnya kalau untuk teknologi plus minusnya ada, bagi saya sih tidak ada salahnya. Sebenarnya kalau untuk Semua teknologi sistem itu, plus minusnya ada, bagi plus saya minusnya sih ada kok. tidak Tinggal ada kita salahnya. mau Semua yang mana sistem gitu. itu Bagi plus saya minusnya ada kok. ini Tinggal bagus kekuatan kita ya, mau bagi saya, yang mana gitu loh. dianggap orang ini kurang Bagi bagus. saya Itu ini tergantung bagus dari ya, bagi pemanfaatan saya, tapi teknologi yang mana yang dianggap kita orang ini kurang bagus. Soalnya Gitu. kalau misalnya kita Itu bikin tergantung dari secara pemanfaatan di teknologi luar yang mana yang kita mau kemampuan bangun. yang ada, Soalnya itu kalau nanti misalnya akan kita dampaknya bikin kalau kalau secara saya nggak apa ada, di itu luar bagaimana kelanjutan kemampuan yang sistemnya? ada, itu nanti Bahkan akan saya di dampaknya perusahaan kalau asing kita bilang, kalau saya nggak bilangin, ada, kalau kamu itu mati, bagaimana ini kelanjutan sistem harus bisa sistemnya? berjalan. Itu makan Sehingga saya nggak di tuh perusahaan bohong asing kita seperti itu. dibilangin kalau Jadi kamu mati, kita harus ini sistem melihat, harus bisa jangan berjalan. kita membuat sebuah Sehingga nggak tuh teknologi terlalu ngomong tinggi. seperti itu. Nanti kita menyiapkan Jadi SDM-nya akan rumit. kita harus melihat, Gitu loh. jangan kita Jadi membuat kalau, oh sebuah ini teknologi susah nih, terlalu gitu. tinggi. Susah nih. Nanti kita Bongkar menyiapkan pasang, SDM-nya akan rumit, gitu loh. buat secara Jadi SOP, kalau oh ini susah nih, bikin gitu. SOP Susah, secara bongkar pasang, bagus. bongkar Wah, pasang. ini standarisasi. Buat secara Agar SOP, apa? Agar nanti bikin SOP pengganti secara saya, pengganti yang bagus, lain, yang bahwa ini itu bisa standarisasi melanjutkan. yang ada. Agar apa? Makanya sistem Agar dokumentasi nanti itu pengganti sangat saya, pengganti yang lain, Jadi seperti itu bisa itu bahwa melanjutkan. sebenarnya mau pakai teknologi Makanya sistem apapun, dokumentasi itu sangat penting. asal mempersiapkan Jadi seperti itu regenerasi bahwa sebenarnya mau pakai agar teknologi bisa apapun melanjutkan tidak ada masalah asal Oke, terima kasih. mempersiapkan regenerasi berikutnya agar bisa Terima melanjutkan kasih sistem. Pak Bowo. Oke, terima kasih. Ada tambahan dulu dari Pak Wawan. Kurniawan terkait. Terima kasih Pak Bowo. Ini ada tambahan dulu dari Pak Kurniawan terkait pertanyaan yang sebelumnya. Enggak Pak Kurniawan? Halo? Ya, oke. Ya. Tadi terkait dalam satu kelas itu hanya mampu Ya, 3 oke. Ya. Ya. user itu pun Tadi sudah terkait sangat lambat. dalam satu kelas itu Sebenarnya hanya mampu pernah saya 30 sesati sebagai user itu pun sudah sangat lambat. Sebenarnya struktur pernah saya kurikulum siasati saya sebagai pernah ya kurikulum 2013 itu menggunakan struktur router yang ada kurikulum Bu. IKA kota saya Karena pernah kalau TP-Link yang kurikulum standar 2013 itu dari itu pabriknya sebenarnya menggunakan hanya router yang ada Bu. 20 user Karena Bu. kalau TP-Link yang Sebenarnya, Bu. standar 30 itu user dari dia sudah pabriknya sangat sebenarnya lambat. hanya Dibagi mampu beberapa 20 bandwidth-nya. user Bu. Jadi, Sebenarnya Bu, saran saya 30 user itu dia sudah sangat lambat. Akses poinnya Karena dibagi yang beberapa mampu bandwidth-nya. menangani Jadi paling tidak saran 50 saya user, Bu, ya nanti minta dalam satu untuk akses poin. poinnya yang Dan mampu sebenarnya sudah menangani banyak sekarang paling tidak terjangkau 50 harganya. user Bu Nah, jadi dalam satu akses kalau yang poin. standar memang Dan sebenarnya sudah rata-rata banyak sekarang 14 terjangkau sampai Bu 30 harganya. Nah, jadi kalau yang tarik menarik, Bu. standar memang Tetapi rata-rata yang biasa saya 14 sampai lakukan 30 itu sudah router yang biasanya dulu saya tarik mungkin menarik kalau Bu. boleh nyebutkan Tetapi yang Smartfren biasa saya dulu lakukan itu ada yang menggunakan namanya router-router yang wireless. biasanya dulu Itu saya saya mungkin kalau gunakan boleh untuk nyebutkan itu. Smartfren Saya yang buat dulu netbook ada yang saya namanya router sebagai wireless router, itu saya gunakan lalu untuk itu. saya masukkan Saya akses buat poinnya menggunakan netbook saya router sebagai yang router, smartphone itu. lalu Sudah selesai. saya masukkan Pada akses saat saya poinnya tampilkan menggunakan kepada para guru, router yang mereka download, smartphone itu mereka mengerjakan sudah selesai. soal, Pada saat saya presentasi tampilkan bisa kepada para guru, mereka tanpa harus menggunakan download, internet. mereka mengerjakan Jadi soal, ya itu presentasi biasanya saya salah satu solusi bisa Bu. itu seperti saya. Karena
tanpa harus kemampuan satu menggunakan router yang internet. smart frame itu dia Jadi ya itu mampu biasanya salah satu solusi itu sampai seperti saya. lebih dari Karena 32 user, Bu. kemampuan satu router yang smart frame itu dia Makanya kadang-kadang mampu yang bekas-bekas itu sering saya sampai gunakan juga, Bu. lebih dari 32 user, Bu. Internetnya tidak saya gunakan, tetapi dia Makanya difungsikan kadang-kadang sebagai yang bekas-bekas link, itu sering saya gunakan link, juga, Bu. link. Untuk Internetnya tidak saya gunakan, sebagai tetapi router dan akses difungsikan point, Bu. sebagai link, Nah, itu aja link, Bu, tambahan ini link pengalaman untuk pribadi pada saat kita sebagai di router dan lapangan akses seperti point, itu. Bu. Nah, itu aja tambahan Jadi ini nggak pengalaman usah khawatir, Bu. pribadi Netbook pada saat apapun kita bisa. di lapangan seperti itu. Terus bahkan saya pernah juga Pentium 3. Jadi nggak usah khawatir, Bu. notebook Netbook saya gunakan apapun hanya sebagai bisa. server saja, Bu. Terus No problem. bahkan Enaknya saya apa? pernah Bisa juga dibawa Pentium kemana-mana, 3 Bisa notebook dibawa saya kemana-mana. gunakan hanya sebagai server saja, Bu. Oke, itu No aja. problem. Hanya sharing Enaknya apa? aja. Bisa dibawa Terima kemana-mana, kasih. Bu. Gitu. Bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Oke, itu aja. Hanya sharing Wawan. aja. Terima kasih. Ya Bu Sri, mangga ada lagi chat yang masuk kayaknya. Pak Wawan, Ya Bu Sri, mangga ada lagi chat yang masuk kayaknya. Pak Wawan bisa Bu Hajijah sudah melambaikan tangan, Pak. Pak Wawan bisa Bu Hajijah sudah melambaikan tangan, Pak. Nah, ada lagi, Pak. Pertanyaannya, bagaimana proses? Ada lagi, Pak. Pertanyaannya, biar bisa diakses kelas-kelas. Bagaimana proses menyediakan konten pembelajaran biar bisa Ya, diakses makasih, Bu. kelas-kelas melalui internet? ya tadi kembali lagi gitu loh. Pertama ya kita makasih harus Bu. ngebangun Ya, satu tadi kembali lagi gitu data loh. center. Pertama Data center ini kita harus ngebangun menggunakan sistem satu operating data system center. baik Linux maupun Windows Data Server. center ini Ya, menggunakan setelah sistem itu udah kalau konten operating itu system sudah baik Linux masuk ke maupun dalam Windows Server. kapasitas server, Ya, nanti setelah di itu setting sama udah kalau konten itu connectivity sudah yang ada, masuk ke lalu dalam nanti didistribusikan kapasitas server, ke jaringan yang ada, nanti disetting ke sama jaringan ke kelas, mati-mati yang ada, akses point, lalu nanti yang ada itu didistribusikan ke jaringan bisa yang ada, digunakan gitu. ke jaringan ke Nah, kelas tinggal menggunakan kan akses point yang ada wireless itu yang kita gunakan, bisa apakah digunakan itu gitu. wireless Tinggal kan akses internet wireless atau yang kita intranet gunakan yang apakah ada. itu Jadi kalau kita wireless gunakan untuk keduanya, akses ya internet silakan aja bebas. atau intranet Jadi, anak yang ada. siswa Jadi kalau kita bisa bukakan keduanya akses internet ya silakan maupun aja dia bebas. akses ke Jadi lokal anak siswa data center yang bisa akses Baik, juga internet menggunakan maupun dia fasilitas akses network. ke lokal Dia harus kuat data center di yang ada. data centernya. Baik juga menggunakan fasilitas laptop. Dia harus kuat di data centernya gitu. Bapak, Pak Wawan. barangkali ada yang bertanya lagi yang bisa. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi langsung lewat chat dan jangan lupa link presensi. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi silakan Bapak Ibu bisa mengisi lewat chat dan jangan lupa link presensinya sudah dikirim. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengisi presensi sekaligus dengan resumenya. Oke, Sri, Bangga, ada lagi nggak untuk chatnya? Awan, file share saya masih kebuka nggak ya? Masih Pak, masih muncul. Tadi sempat hilang, sekarang muncul lagi. Lagi ya? Nah, file ini share saya masih kebuka nggak ya? Masih Pak, masih muncul. Pak Kurniawan Tadi sempat juga hilang, udah sekarang muncul lagi. Lagi ya. Nah ini Saya perhatikan Ada yang tambahkan mengenai juga Pak? wireless itu Pak Kurniawan juga kadang-kadang cukup masih bagus ya, banyak cukup jelas. salah paham Tapi yang saya ada. perhatikan setiap wireless wireless itu, itu mempunyai kapasitas kadang-kadang masih configure banyak user. salah paham yang ada. Jadi di sini kelihatan apa ya Setiap Excel saya Pak? wireless itu mempunyai kapasitas Excel konkur ada user. kelihatan Pak, masih yang PowerPoint. Jadi di sini kelihatan apa ya Nah, ini kalau Excel saya Pak? balik Excel Yang Excel, Mana, Excel Pak? nggak Harus kelihatan saya Pak, masih yang Excel. PowerPoint Pak. PowerPoint. Nah ini kalau saya balik ke Excel PowerPoint-nya ya. kemana Pak? Harus saya remote ke Excel? Iya, yang itunya ditutup. PowerPoint-nya ya? Nggak bisa saya stop Pak. Iya, udah hilang Pak. Oke, udah lang. Stop saya. Nggak bisa saya stop Pak? Bentar Pak, saya buka. Iya, udah hilang Pak. Oke udah lang, stop saya. Ini kelihatan Bentar, Pak ya? Saya buka Excel-nya ya. Oke. Lagi proses. Nah, ini kelihatan Pak ya? Excel-nya ya? Kelihatan Pak?
Ya, lagi sudah muncul Pak, proses. monggo silakan dilanjut. Nah ini kalau kita bicara soal Kelihatan, Pak? Ya, kapasitas sudah muncul Pak, monggo wireless silakan itu emang dilanjut. ada batasnya. Nah ini kalau kita bicara Jadi di soal sini ada berbagai kapasitas merek yang ada, wireless juga ada itu emang berbagai ada harga batasnya, yang juga ada. dan ada batas. Dan di sini ada kapasitas Jadi di sini ada usernya. berbagai merek yang ada, juga Jadi ada berbagai kapasitas yang harga yang sederhana juga aja ada. untuk dipakai itu Dan di sini ada kapasitas 15 concurrent usernya, ada. gitu. Ya, Jadi kapasitas yang kita sederhana lihat aja kalau untuk kita dipakai beli itu yang kapasitasnya harganya 15 user 1,5 yang juta. ada. Nah ini wireless Nah, ini jadi bisa menampung kita lihat 60 kalau kita user beli yang ada. yang harganya Kalau kita beli lagi yang 1,5 lebih, juta, nah ini itu wireless bisa ini bisa 15 menampung 500 60 user yang ada. Jadi Kalau kita beli lagi yang lebih, wireless juga itu bisa mempunyai 15 kapasitas daya 500 tampung, user yang ada. Jadi karena di dalamnya itu ada flash wireless juga mempunyai memorinya untuk kapasitas menampung daya tampung, wireless. karena di dalam kapasitas itu user yang ada mengakses. flash memorinya Selain untuk router, menampung ya, itu wireless, router, akses IP, kapasitas user yang mengakses. tambahkan lagi Jadi selain router, yang ya itu mendapatkan wireless router, access akses point IP dan sebagainya, ditambahkan Tentunya lagi untuk kekuatan tiap-tiap wireless kadang-kadang access kok point kita berbeda. nggak bisa dapat Itu aja IP pengetahuan di tentang wireless ini gitu. wireless. Nah mungkin Kadang-kadang kok sudah kita nggak bisa dapat IP user yang di masuk wireless ini ke gitu. access point. Karena mungkin Ya, Pak, itu aja, Pak. Iya. penuh Dan user yang masuk ada lagi ke yang mau access bertanya? point yang ada. Oke Pak, itu aja Pak. Iya. Dari Bu Sri, mana? Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya belum ya Pak di chat. Oh ya, kalau belum Pak Bowo barangkali saya juga jadi penasaran nih. Sepertinya belum Tahu, ya Pak? Pak di chat. Iya, kemarin kan Kalau kita belum, Pak Bowo barangkali saya juga jadi penasaran nih. wirelessnya kan kita Tahu, coba Pak? set. Ya, kemarin kan kita US ceritanya soal itu ya. Memang tadi wirelessnya kan kita coba set untuk ya ruangan, karena dulu pernah satu wireless untuk dua ruang memang tidak memadai gitu. Ketika mau masuknya kesulitan siswa. Sekarang udah diprotek satu ruangan satu wireless. Mereka mudah. Tapi kadang-kadang tiap hari itu suka berbeda-beda. Di hari awal misalnya mereka mudah untuk mungkin bisa tidak ada kendala, tapi di hari berikutnya kadang-kadang terkendala lagi, ada yang kesulitan logis, ada yang Itu barangkali di faktor apa lagi untuk pindah ke soal berikutnya terkendala dengan Memang sinyal dan kenyataannya kan sebagainya kelas gitu. sudah Itu barangkali dikasih di faktor akses apa lagi, point Pak, yang masing-masing ya bisa Pak ya. Iya betul. Nah, Oke. tolong Memang kenyataannya kan diturunkan, kelas sudah dikasih kekuatannya, akses Pak, point agar masing-masing ya tidak Pak ya. intervensi. Iya betul. Nah, Jadi tolong kadang-kadang saya perhatikan diturunkan wireless itu dikasih high. kekuatannya Pak, agar tidak Settingnya itu ada intervensi. 3, low, Jadi kadang-kadang middle, saya sama perhatikan wireless itu dikasih Nah, high. kalau saya lebih Jadi, suka low. settingnya itu ada 3, Kekuatannya ya low, di sekitar situ middle, aja, nggak sama usah high. jauh-jauh. Nggak usah mencapai kalau ke saya kelas lebih lain, suka segala macam. low. Tidak. Dikasih low Kekuatannya aja, ya di agar sekitar situ aja, antar nggak usah jauh-jauh, wireless nggak tidak usah mencapai ke intervensi. kelas lain, segala macam, tidak. Jadi Kasih suka low aja, tabrakan gitu agar loh. Jadi kalau saya antar di sekolah wireless ini kok tidak kenapa wireless intervensi. yang dapat kok malah di seberang saya Jadi gitu suka loh. tabrakan gitu Iya loh. betul. Jadi kalau Malah saya dapatnya dari ruang di yang sekolah lain. ini kok gitu. kenapa Betul, wireless Pak, yang itu. dapat kok Makanya malah harus di disetting seberang jadikan saya low gitu aja. loh. Iya betul, Kekuatan malah ada dapatnya di dari ruang yang kelas lain gitu. masing-masing. Nah, betul Pak, itu makanya dia harus Nah, disetting satu jadikan yang low kedua aja. adalah Kekuatan ada di kelas prinsipnya masing-masing adalah aja. Iya. Nah, sistem satu yang yang ada itu kedua harus adalah apa? tinggal digunakan Prinsipnya adalah router yang ada. sistem Ini yang di ada HCP itu yang harus ada di mana di router tinggal ya untuk publikasi. digunakan Nah, router yang settingnya ada. itu Ini di diusahakan HCP jangan yang ada di mana di router 8 ya untuk hari, publikasi. 5 hari Nah, gitu loh. settingnya Karena itu setiap diusahakan misalnya saya jangan saya sudah 8 masuk ke hari, kelas A 5 gitu hari ya, gitu ke loh. kelas A yang sudah Karena mendapat setiap IP misalnya tertentu. saya ini saya Maka sudah masuk ke settingan kelas di A routernya gitu ya, itu ke kelas A settingan yang untuk sudah 8 hari, mendapat ya IP sudah tertentu. dapatkan nomornya itu Karena terus IP address-nya settingan di misalnya routernya udah itu settingan untuk 8 hari, ya udah ya sudah 150 mendapatkan selama nomornya itu 8 hari. terus IP address-nya misalnya Nempel terus gitu, suka nempel terus. 150 ya udah Makanya di setting 150 kalau mau selama 8 hari. 1 hari. Nanti 1 hari Nempel lagi terus berubah itu tuh. suka nempel Tiap hari terus. itu kan Makanya berubah-berubah di terus setting IP. kalau mau Nggak bisa 1 hari, dapat yang nanti sama. 1 hari lagi berubah Nah, tuh. begitupun Tiap juga hari itu kan laptop. berubah-berubah terus IP-nya. Laptop kan statusnya kan Nggak bisa mencari nomor IP. dapat yang Jadi sama. otomatis Nah, begitupun juga nomor laptop. tersebut Laptop kan berubah-berubah. statusnya kan mencari nomor IP. Settingan Jadi nomornya otomatis settingannya ada nomor di tersebut selalu berubah-berubah. Ini Pak Wawan. Settingan maaf,
settingannya ada di router masing-masing. Oke, Pak Wawan. Iya, betul Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya. Iya, kembali mesti ada yang iya, betul Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya. Bu Sri, mangga kembali mesti ada yang chat masuk kelihatannya. Halo, ini ada yang masuk ke saya secara pribadi. Iya, mangga Bu Sri. Jika di sekolah tidak ada tim IT yang masuk ke saya secara pribadi, langkah apa yang harus dilakukan jika di sekolah tidak ada tim IT atau kurang, langkah apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan intranet ini karena sayang di sekolah sudah ada 2 laptop yang pemanfaatannya belum optimal gitu Pak. Jadi saya paham. nggak punya tim IT-nya tuh Pak, gimana nih gitu natasinya gitu. Rekanan Bu. Nah, rekanan itu paham. bisa dari Salah satunya harus buka rekanan Bu. Itu mungkin lebih baik rekanan itu bisa dari salah satunya masuklah ke perguruan tinggi. Itu mungkin lebih baik kerjasama dengan perguruan tinggi anak mahasiswanya untuk perguruan tinggi itu mendampingin infrastruktur ke anak mahasiswanya untuk sekolah ibu membuat sebuah infrastruktur tentu mengeluarkan di biaya ya Bu ya sekolah ibu gitu. Jadi pendampingan untuk anak-anak yang ada mahasiswa ya mungkin ada kerjasama tentu mengeluarkan biaya ya Bu ya dari segitu atau bekerja sama dengan untuk anak-anak mahasiswa yang ada hadir di dalam satu sekolah atau bekerja sama dengan konsultan yang ada. Kadang-kadang Silakan. maaf saya juga seorang konsultan. Keterbatasan kadang IT suka yang ada ada. Nah, ego satu syarat gitu loh, bahwa suka nanti kadang-kadang maaf saya juga seorang konsultan. Ini nggak Itu bakal kadang bisa suka ada aja ego gitu loh, bahwa nanti kalau ada konsultan yang masuk ini nggak bakal bisa diprotek aja semuanya. Itu nggak boleh beberapa konsultan oleh mempunyai konsultan yang lain. dan Nah, ini yang bagi saya nggak masing-masing yang waduh, ada. Jadi terbukalah beberapa konsultan mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing yang ada. saya. Jadi terbukalah itu untuk dari membantu sekolah yang lebih baik. Itu tujuan saya. Kalau perusahaan nggak boleh seperti dari itu, bahwa gitu, harus terbuka kejadian itu paling banyak yang ada di sekolah. Beda dengan di perusahaan. Kalau perusahaan nggak boleh seperti itu gitu, harus terbuka sesama konsultan yang untuk membangun infrastruktur IT, sistem yang ada agar semuanya terintegrasi dan menambah income konsultan perusahaan yang ada di sekolah. Bagi saya tinggal keterbukaan lah sama konsultan. Terima kasih Pak Bowo. Ada di sekolah. Kelihatannya masih ada 2 chat mungkin yang terakhir dari Pak Budi Agung. Iya, terima kasih Pak Bowo. Kelihatannya masih ada 2 chat mungkin yang terakhir dari Pak Budi Agung. Enggak mesti. Bapak Endar. Ada tambahan dari Pak Kurniawan. Ya, halo. Halo Pak Kur. Ya, halo. Halo, sudah terdengar? Iya, enggak. Ya. Ya, halo. Ya, terima Halo, kasih. Pak. Memang ini Ya, halo. pribadi. Halo, ya, sudah terdengar? Iya, enggak. Untuk Ya. sekolah. Ya, yang terima kasih. tidak Memang ada ini IT-nya, pengalaman pribadi ya, selama Pak memang Wibowo itu betul. untuk Jadi sekolah lebih yang bagus memang tidak kita ada kerjasama, IT-nya, atau minimal apa kalau yang tidak disarankan perguruan Pak tinggi Wibowo dengan itu SMK betul. yang terkait yang Jadi paling lebih dekat. bagus kita Itu yang kerjasama biasa atau kita minimal kalau lakukan tidak karena perguruan memang tinggi dengan anak-anak SMK SMK Bu dia yang butuh terkait jam Bu yang terbang, paling dekat. dan tentunya pasti Itu dibimbing yang Bu, nanti biasa sama kita gurunya. lakukan karena Nah, memang biasa kita kerjasama. anak-anak SMK Itu dia biasa butuh kita jam kerjasama. terbang Tapi dan kalau tentunya perguruan pasti tinggi, dibimbing Bu nanti sama gurunya mungkin Bu. is okay, Nah, Itu iya. biasa kita diterima, kerjasama. tapi Kita waktunya biasa kita tidak kerjasama. Tapi reguler, Bu. kalau perguruan tinggi Berbeda. mungkin is Kadang-kadang, okay, kita bisa diterima, tapi ya, waktunya kita tidak mungkin bisa berbeda lah. reguler Bu. Kalau di SMK Berbeda. dia lebih Kadang-kala enak, fleksibel, itu yang biasa ya kita mungkin lakukan. berbeda Karena lah. Mungkin kerjasama kalau dari di SMK juga. dia Jadi, lebih kita suka enak berikan, fleksibel. para Itu yang biasa kita siswa-siswi lakukan. yang Karena memang pun juga saya jurusannya mengajar di memang, SMK juga. Jadi PKJ kita suka itu berikan untuk para berlatih, siswa-siswi yang memang sekolah-sekolah jurusannya memang SD, TKJ bahkan itu SMA. untuk berlatih Setuju. membantu Ya, sekolah-sekolah setuju Pak ya. SD, Betul. SMP, Iya, bahkan iya. SMA. Karena apa, Pak? Setuju. Aduh, katanya sudah era Ya, setuju, pembelajaran Pak, era ya. digital. Betul. Setuju, Pak. Giliran mau connect. Iya, iya. ini Karena nggak apa, bisa Pak? Aduh, connect. katanya Ya, sudah bukan era berarti pembelajaran tidak era bisa, digital. ya wajar lah, guru Giliran mau SD, connect, SMP, ini nggak SMA bisa yang connect. tidak Ya bukan full berarti tidak belajar, yang bisa, memang ya kita wajar lah SMK guru ini ya Pak SD, Wibowo SMP, yang
seorang SMA teknologi ya ini yang harus memang banyak tidak bantu. Jadi full bagi belajar ya para memang kita ibu SMK ini ya guru Pak yang Wibowo memang yang kurang atau orang mendapatkan teknologi ini yang harus banyak informasi, jangan bantu. Jadi segan-segan, saya siap bagi bantu. para Mungkin Pak ibu Wibowo juga guru sudah yang terbuka ya Pak memang Wibowo kurang ya. mendapatkan Ya, Pak, informasi, insya jangan Allah. segan-segan, saya siap bantu. Karena sedih Mungkin juga, Pak saya Wibowo sedih. juga Karena sudah apa? terbuka ya Pak Kita kan Wibowo tangan ya. punya dua, Ya, Pak, kepala insya cuma Allah. satu. Iya, Dan iya, kita iya. minta Karena dibantu sedih juga, banyak. saya sedih karena apa? Ya kita kan tangan punya dua, Aduh, kepala iya cuma Pak. Jadi satu. memang Sementara yang sarannya minta itu dibantu aja. Ibu banyak. tidak perlu ragu-ragu. Yang paling gampang Aduh, Ibu aduh. Iya cek Pak, SMK jadi yang memang terdekat. sarannya itu aja. Ajukan, Ibu karena tidak perlu biasanya ragu-ragu. Yang secara paling reguler gampang itu Ibu para guru juga cek sangat SMK yang senang terdekat. kalau Itu aja dipercaya, ajukan bahkan karena biasanya secara reguler itu siswa-siswi para itu guru uji juga kompetensinya memang sangat-sangat harus mampu senang Bu kalau untuk dipercaya, mengset bahkan mikrotik, mengset suatu siswa-siswi server, itu uji bahkan dia kompetensinya untuk memang harus sistem mampu Bu maintenance suatu untuk jaringan. Itu mengset standarisasi mikrotik, untuk men-set uji suatu kompetensi server, bahkan seorang dia lulusan untuk SMK sistem Bu. maintenance Jadi suatu ya jaringan. Itu mendingan itu aja Bu standarisasi untuk diberdayakan. uji Iya, siap, kompetensi Pak. seorang lulusan SMK Terima Bu. kasih Pak. Jadi mendingan itu aja Untuk Bu mengingatkan, diberdayakan. kita udah Iya, jam siap, Pak. 21.16, toleransi dan Terima kasih 15 Pak menit. Kurniawan ya. Ini Untuk masih ada satu mengingatkan, pertanyaan kita dari udah Pak jam Budi Agung. 21.16, Mungkin nanti boleh toleransi udah dibacakan, 15 dan setelah menit. itu mungkin Ini masih kita ada tutup satu aja. pertanyaan dari Pak Nanti Budi Pak Agung, mungkin Bu Sri Aswito nanti untuk bisa memberikan dibacakan, dan kesimpulannya. setelah itu Mungkin mungkin dilanjutin Bu kita Sri. tutup aja, Terima nanti kasih. Pak Aswi Ada Bowo untuk pertanyaan memberikan lagi, Pak? kesimpulannya. Saya Mungkin maka bacakan. dilanjut Ibu Sri. Terima kasih Bu Ida. Ada pertanyaan lagi Pak? Ini saya bacakan. Kalau aplikasi gratis yang bisa dipakai untuk memanfaatkan internet dalam pembelajaran, Oke, terima kasih. Pada dasar sih banyak aplikasi gratis yang Oke, diterapkan gitu ya. terima kasih. Terutama Pada dasar sih pada banyak dasarnya aplikasi Linux gratis itu yang open source. diterapkan Itu itu banyak ya, digunakan, tapi terutama kebanyakan based on-nya pada dasarnya Linux itu user open source. ya, baik guru Itu banyak digunakan, ada tapi itu adalah kebanyakan Windows based. pengguna Nah, kalau untuk Windows based, user nah ini ya, dia. baik guru, baik Jadi, ada itu adalah Windows based. Kebanyakan Nah, yang kalau untuk Windows berbayar. based, nah ini dia. Jadi, Jadi harus dilihat dulu gitu loh. kebanyakan banyak yang yang harus berbayar. pakai serial number, Jadi track atau hack harus atau dilihat apalah dulu gitu loh. Nah, mengakibatkan kebanyakan banyak banyak, yang harus pakai serial virus number, yang jalan track di atau hack atau laptop apalah maupun gitu PC loh, yang ada. mengakibatkan Jadi, banyak kalau saya sarankan virus yang saya menjalar selalu di menggunakan laptop maupun teknologi PC yang ada. teknologi terbaru gitu. Jadi kalau saya juga menggunakan sarankan, software, saya selalu menggunakan teknologi terbaru gitu loh. tapi Saya bukan juga yang menggunakan baru software, gitu loh. maaf, saya juga 5 tahun DJK. mundur. Karena sekarang harus Jadi, mundur gitu. tapi bukan yang baru yang gitu loh. ada, 5 tahun kita mundur. tahu bahwa yang baru itu kan Karena ada. sekarang harus mundur gitu. Yang lama Jadi, ya sudah yang dianggap ada, discontinue ya. yang sudah baru lah kita pakai yang tahu bahwa yang baru itu kan lama ada ya. lisensinya. Jadi Yang kalau lama mau ya sudah berbasis, dianggap kan open discontinue, source ya sudah kita pakai yang kita produk setup lama di ya. Linux itu Jadi sangat kalau sangat mau banyak, dari berbasis video open editor source sampai yang ke kita desain setup di grafis Linux itu sangat banyak, dari video editor sampai ke desain grafis kalau kita mau itu menggunakan atau banyak tidak. yang sudah Jadi mendevelop Windows yang itu basisnya open source. Kalau kita mau menggunakan atau tidak itu aja. si Wawan. Windows atau yang open source bayar. Itu aja. Wawan. waktu sudah. Ya. Terima kasih Baik. Pak. Barangkali bisa diberikan karena waktu sudah berakhir, maka barangkali bisa diberikan kesimpulan. Oke, terima Pak. kasih semuanya. Kesimpulan saya sih tetap kembali ke masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Kesimpulan saya sih untuk memulai tetap kembali ke masing-masing ke sekolah. Saya paham benar kekuatan sekolah kondisi untuk sekolah memulai untuk akses membangun internet yang namanya intranet. itu juga Karena sulit dilakukan saya paham untuk benar saat ini. bahwa kondisi secara sekolah bertahap, untuk akses ya, internet harus membangun itu juga sulit basic dilakukan IT, untuk yaitu saat ini. intranet, Jadi secara bertahap ya harus membangun local base basic IT yaitu center, intranet. Jadi secara kapasitas bertahap hard disk yang membangun besar dan local database base secara ya, bertahap. data center Mungkin dari dengan 2 tera, kapasitas 4 tera, disk yang 8 tera. cukup besar Saya nantinya, juga tapi secara kesempatan bertahap. beli
mungkin 14 dari 2 tera, 4 tera, 8 tera, kapasitas dan saya juga satu kesempatan server. beli Nanti kan 14 saya tera lihat yang ada. yang Itu cukup besar. UNBK Kapasitas tahun satu 2001 server. kan sudah nggak ada. Nanti kan saya lihat yang Kapasitas server UNBK, itu UNBK bisa dijadikan ya big tahun data 2001 kan storage sudah nggak ada. untuk Jadi sekolah kapasitas server UNBK itu bisa mulai dari yang dijadikan sederhana, big data storage bukan sekarang, untuk sekolah mulai masing-masing. dari hal mudah. Jadi bermulai dari Itu yang ingat sederhana, saya dari mulai dari lakukan Login. sekarang, dan mulai dari hal Terima kasih. yang mudah. Bu Itu ingat saya dari Wawan. game. Terima kasih Pak, Bu selama ini. Wawan. Suaranya Bu agak naik barangkali Bu. Suaranya Bu agak naik barangkali Bu. Ya, mudah-mudahan karena era sekarang termasuk Bapak dan Ibu guru yang hebat yang pencerahan dari narasumber Bapak dan Ibu guru yang hebat, demikian pencerahan dari narasumber kembali kita sudah Seroja yang ke-27. Maka saya ingatkan kembali untuk yang belum presentasi di materinya saya ada materi ada di Seroja. Yang saya kekurangan, terima kasih semuanya. Ya. Baik, terima kasih Bu Sri yang telah memandu kegiatan di terima kasih Bu Sri yang telah dan materi memandu kegiatan di Seroja yang ke-27 ini, dan materi dengan materi yang sangat menarik sekali dibawakan oleh narasumber kita Pak Lapangan, dan tadi juga ada Pak Kurniawan turut memberikan solusi-solusi terhadap pengalaman-pengalaman praktek di lapangan terkait optimalisasi jaringan intranet di lingkungan kita sebagai sekolah khususnya. Sebagai host di kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Bowo yang telah berbagi tentang berbagai pengetahuannya, dan juga terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada kegiatan Seroja di malam hari ini, dan jangan lupa mengisi presensinya serta resumenya kepada rekan-rekan tim Seroja yang telah berkontribusi. Terima kasih khususnya telah berkesempatan kepada saya untuk ikut nimbrung menjadi host di malam hari ini, terlebih pada Direktorat PSMK yang telah memfasilitasi Cisco Webex-nya, dan mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut di kegiatan-kegiatan Seroja berikutnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Saudi Jabar untuk menuju Jabar juara. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.